Hai semua, kembali lagi bersama Arjun Singh Chandra is here. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Dari kalian ada nggak sih yang ngerasa kesulitan pas kuliah, kewalahan pas banyak tugas, ataupun bingung cara perbanyak interaksi di kampus? Nah, kalian menonton video yang tepat nih. Jadi, di video aku kali ini, aku akan membahas apa sih tips-tips untuk kuliah agar kuliah kalian bisa lancar, kalian bisa happy, dan kalian bisa have fun di dalamnya. Yuk, simak videonya. Jadi tips yang pertama itu adalah kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Seringkali pasti kita berpikir, kok tugas kita makin banyak sih? Atau kok kita sering begadang karena ngerjain tugas? Nah, hal itu karena kita tidak memanajemen waktu dengan baik. Berikut adalah beberapa cara untuk memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama, kita bisa melakukan versi fisiknya, yaitu melakukan planner book atau planner fisik, di mana dalamnya kita bisa mengisi apa saja sih yang harus kita lakukan satu hari ini agar jauh lebih produktif. Yang kedua, kita bisa dengan menggambar bagan yang terdiri dari 4 hal. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, tidak penting dan mendesak. Yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Yang terakhir itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi, berdasarkan hal-hal ini atau bagan-bagan ini, kita bisa list hal apa saja sih yang harus kita lakukan pertama sehingga jauh lebih terarah ke depannya. Nah, tips kedua di sini itu adalah kita harus menerapkan yang namanya strategi belajar. Siapa sih di sini yang suka gunakan sistem kebut semalam? Pasti ada kan yang sering gunakan sistem kebut semalam, tapi harus kita ketahui bahwa sistem kebut semalam ini nggak efektif loh. Nah, cara efektifnya itu adalah dengan menerapkan sistem belajar atau strategi belajar. Nah, strategi belajar ini kita dapat terapkan dengan 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan teknik Pomodoro, di mana kita dengan menggunakan teknik Pomodoro ini kita belajar selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit, dan kita akan lakukan selama kita belajar dan sampai kita selesai belajar. Yang kedua, kita akan menggunakan aplikasi yang namanya Forest. Nah, di sini aku akan bagi pengalaman aku ya. Jadi, dengan menggunakan aplikasi Forest ini, kita bisa nge-set berapa waktu sih kita akan belajar dan berapa lama sih kita akan istirahat. Nah, di fitur Forest ini juga terdapat fitur yang namanya di akhir bulan dan juga di akhir tahun kita bisa mengetahui seberapa lama sih kita bisa belajar dengan fokus menggunakan aplikasi ini. Tips yang ketiga itu adalah kita harus bisa memanfaatkan fasilitas dan juga sumber daya yang ada di kampus dengan baik. Di dunia perkuliahan, khususnya di kampus, pastinya kita memiliki beberapa fasilitas ataupun sumber daya yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa harus dengan pintar dan bijak dalam memanfaatkan fasilitas serta sumber daya ini dengan baik. Nah, beberapa fasilitas ataupun sumber daya yang terdapat di kampus itu bisa berupa perpustakaan, laboratorium, atau juga kita langsung bisa bertanya kepada dosennya jika kita tidak mengerti. Dengan demikian, perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Tips yang keempat yaitu kita harus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi di dunia perkuliahan. Tentunya pada saat kita baru masuk kuliah, kita masih tergolong sebagai mahasiswa baru ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita sebagai mahasiswa baru juga tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mengeksplor diri lebih dalam lagi. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu adalah kita bisa mengikuti pelatihan ataupun workshop yang dilakukan oleh kampus-kampus dengan tujuan agar kita dapat menambah soft skill ataupun bisa menambah hard skill kita yang akan digunakan di dunia kerja nantinya. Tips yang kelima yaitu jangan lupa gabung di organisasi. Kenapa sih organisasi itu masuk ke dalam tips-tips kuliah? Karena organisasi bisa menjadi salah satu landasan kalian untuk memperbanyak relasi ke depannya. Selain itu, dengan masuk di organisasi, kalian juga bisa menambah pengalaman-pengalaman baru, bisa menambah skill-skill baru, serta bisa melatih jiwa kerjasama kalian dengan tim. Nah, tips yang keenam dan yang tidak kalah penting yaitu jangan lupa jaga kesehatan. Kuliah itu memang penting teman-teman, tapi jangan lupa kesehatan itu juga penting ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan yang dapat kita lakukan dengan cara sederhana, yaitu jaga pola makan, jaga pola tidur, dan juga sempatkan diri untuk berolahraga. Dengan demikian, kita akan jauh lebih siap lagi untuk menjalani hari-hari ke depannya dan siap untuk menjalani perkuliahan. Jadi, sekian video tips-tips kuliah dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!